Jadi kan tuyul nih, lu ada sempat lu mention di The Rebels tuh lu maling gitu. Oh iya. Maling emas. Apa sih itu? Enggak apa-apa. Ya udah Gua nggak cinta apa-apa. anak yatim. Kok gitu? Lah, masa enggak cinta sama anak yatim? Ya gua nggak mau dicintain. Welcome to the radio. Gak ada tuh. Hari yang sangat dingin di malam ini. Dingin. Iya. Habis hujan soalnya. Bagai purnama di tengah hujan. Enggak ada. Oh, ada tuh. Beneran purnama ada, kan? ya bener-bener ada. Ini sekarang nih hari malam minggu, kebetulan sangat ramai jalanan. Di tengah kesibukan Jakarta yang sangat penuh hiruk pauk ini, Pikuk tuh. lu dari siang sampai sekarang lu ngapain aja tadi, Tok? Hah? Ngapain aja lu? Kalau gue di rumah. Lu habis kerja ya? Siapa? Lu baru balik kerja? Gua abis berlayar gila. Kapten Ripo Belayar atau apa? ke Depok. Itu dia. This is your captain speaking. J it says. Jadi pada kesempatan ini, kenapa gua memakai topi ini? Karena episode kemarin gua dibombardir. Jadi gua mewujudkan apa yang kalian ceng-cengkan. Tapi pertanyaannya itu topi pilot. Lah, masa gua harus beli topi pilot? Lah, Seadanya. katanya cita-citanya ya. Tapi kan yang penting ada kaptennya tuh. Tuh. Beda kapten tapi. Lah kalau dibanding gua pakai kapten di sini, jadi kapten bola. Ya kan? Lu ngapain aja gue hari ini? Hah? Lu hari ini lu ngapain aja? Gue sibuk ngedit aja sih, Boy. Kok jujur? Tapi udah aman di atas Aman. video. Jadi tinggal upload aja. Tuh. Nah, yang kalian tonton nih akan diupload segera. Segera. Jadi, hah? Kapan? Ini Kapan? besok. Emang diupload? Kan diupload kan? Oh, sudah upload lah. Nggak usah diupload. Sudah upload. Jadi kalian ini sekarang sedang memasuki masa capai apa tidak? Capek apa capai? Capek. Capek. Lalu tadi capek poin, harus segitu. Capek, Oke. capek apa? Capek. Dia melakukan aktivitas di rumah aja itu. Jujur iya. Lu capek? Capek lah gila kalau nggak ngapa-ngapain itu capek. Karena biasa ya magang gitu ya. Biasanya ada aktivitas. Siapa, Boy? Halo, Mas. Di sini. Ayo. Ya. Dengan Kapten Rivo di sini. Kenapa? Oh, Gojek. Ayo masuk aja, Mas. Masuk, Mas. Ayo masuk. Ya masuk, Mas. Martabak, Mas. Dulu Raditya Dika. Salah dong. Boleh dulu? Boleh. Thank you. Radit Junianto. Bukan juga. Radit siapa nih? Radit Syah. Apa ini? Radit Syah yang biasa dipanggil Doedit. Enggak. Itu EKE. Blacky. Lu ngapain Dit kesini Dit? Gua tadi pagi diundang, terus hari ini gua datang. Semalam lu nggak jawab. Ya semalam lu gak jawab. Bukan tadi pagi. Semalam. Iya maksudnya pagi sih jatuhnya jam 12. Pagi. Oh, iya, udah pagi. Oke, Ini, gua Dit. jawab. Ini- Gua kira nongkrong, cuma Nongkrong ini. Ini nongkrong. ya, ternyata ada konten juga, jadi ikut. Gitu. Tapi jujur lu niat sih. Kenapa? Baju lu, Iya sih. rambut lu. Maaf, cukur dulu ke sini. Mandi kan lu tadi? Gua mandi. Iya, Soalnya mandi kan dari sih. pagi belum mandi. Lu cukur juga kan tadi? Cukur. Cukur. Enggak tadi, minggu lalu. Bilang aja tadi Oh, sih, itu biar kayak lu tuh kesini tuh. Oh iya, gua nyiapin. Nggak paham dia. Gua sih jawaban-jawaban. Nih sampai lu datang ke sini udah gue siapin makanan Dit. Oh iya. Ini bener nih, bukan nggak. properti. Bukan. Nih. Anjing, lu mikirnya properti, dia pikirnya properti, Cok. Kirain Oh, properti. makan sambil makan. Gila. Ini campur nih. Itu coklat strawberry. Coba Oh, iya, comot iya. kali. Bismillah. Gue mendatangkan lu ke sini bukan tanpa sebab, Dit. Kita akan apa? Bukan tanpa sebab apa? Bukan tanpa sebab, maksudnya lu diundang ke sini tuh bukan Bukan nggak ada alasannya. bukan ada alasannya. Oke. Karena kan Udah lu, diniatkan. karena lu kan menurut gue teman paling kocak ya, Dit. Kayaknya enggak juga. Dar der dor. Dar der dor. Tiap hari dar der dor. Dit, lu kan gue liat SG lu belakangan ini tuh sempat MC kan. MC. MC di acara MC lucu. MNC. Enggak, terus Bukan MNC, di acara- MD TV. Oh, MD. Beda. MD TV tuh apa? Gue baru tahu, Bang. MD Di Entertainment. bawahnya MNC. Ya, Bukan. ya bukan yang punyanya Manoj Punjabi. Oh iya, Mas. gua tahu. Oh. Film-film. Yang film Oh, itu ini. TV. Iya, MD. itu TV. Ada Dia TV-nya? dia mulai TV tahun ini. Channel nomor berapa dia? Gua enggak tahu channel. Dia kayaknya ngeganti net.
Onet. Kalau nggak salah, Oh. dia ngeganti Net TV. Jadi MD TV. Berarti lu masuk TV dong? Oh enggak. Oh itu Cuma- acara itunya. Cuma ada wawancara. Oh, lu nggak off masuk air TV? ya? Lu nggak masuk TV? Gua nggak, itu nggak yang off air. Kurang menarik. Tapi ada Marsanda. Oh, Ada Marsanda itu yang menarik. Oke. Apa? Marsanda. Cakep deh. Oh lu masih kalah kotok. Kenapa tuh? Lu sama siapa tadi? Marsianda. Ini sama Marcel the Bear. Oh. Gua nggak tahu kesan arahnya. Ini fotonya nih. Nggak ada. Ada. Orang malas. Lihat. Ada fotonya. Editor niat ya. Gini kayak gini ya. Itu acara apa dit? Dia tuh promo film Marsanda yang baru. Judulnya? Judulnya Latahzan, tayang 14 Apa? Agustus. Oh, iya gua tahu. Latahzan. Latazan. Jadi kurang lebih tuh kayak film MD yang sebelumnya. Oh. Yang lu tahu filmnya Deva yang sama Davina Kramay? Davina Karma tahu. Kiamat Yang sudah dekat. Ih, pakai dalam mau. Deva. Oh, iya. Oh. Itu dia ngeluarin lagi penulisnya kalau nggak salah sama di kreatornya. Film Latazan gitu sama personil kuat juga. Deva juga yang main cowoknya. Terus kali ini Marsanda ditikung sama Ariel Tatum. Gitu. Sama cewek gua tuh. Alma. Ada Si cewek dia lagi. Lu cewek udah mulu maunya. Jangan begitu dong. Emang nggak boleh? Bagi-bagi. Ya jadi itu Kelingga. Kelingga. Oh. Takut gua. Patah. Takut ya gua. Boleh. Jadi lu di situ ngisi acara off air-nya. Jadi itu Promosi film. wawancara sama wartawan lah itu mah ya, jatuhnya. Tapi kalau lu mau makan dulu enggak apa-apa, Dit. Gua tungguin. Enggak, kan ini aja. Sambil oke. ngomong. Nah itu tuh lu kenapa bisa terpilih? Oh, jadi itu kan kayak collab antara UNJ sama MD kan. Film. Terus habis itu karena itu lebih ke psikologi karena menyangkut mental health dan segala macam. Oh, di dalam si film itu? Oh. Akhirnya lebih banyak kecapnya sama BEM psikologi UNJ. Dan kebetulan lu punya nama banget ya Bam. di psikologi Enggak juga. Lah siapa ya? Kadang tadi gua bilang panggil gua Duedit. Enggak. Malah nggak ada yang tahu nama gue Dudit ya kalau misalnya di perkampusan. Tapi by the way kita sering ketemu ya di kampus. Iya di kampus. Dan emang banyak yang kenal dia. Oh kalian ke kampus? Kampus gua. Terkenal dia gila. Iya. Kacau. Basik dia nggak juga ada. Walaupun dia mukanya begini, cuman baik dia baik. Baik dia. Orang baik. Emang kamu gimana anjing? Nyebelinnya Dit. Tai. Nah lu itu acaranya dibayar gak nih? Lu malah lagi. Gua Nggak, itu enggak dibayar. enggak dibayar. Oh berarti itu emang pure collab aja? Oleh pajak. Barternya sama apa? Bacanya sama Makanan? Gua. Iya maksudnya WNJ Gua kan atau sama WNJ? MD nih, nah itu lu dapat apa gitu dari situ? Oh, benefit lu nya Benefit pribadi. lu nya apa? Oh, kalau gua enggak. Biar Karena kan dari Pengalaman, Link. dari Link paling instansinya penting, dia kali boy. Apa? Karena dari instansinya dia makanya nggak tahu dapat. Berarti lu bisa dibilang gua ditunjuk Oh, ditunjuk sama? sama panitianya. Se-UNJ lu yang ditunjuk ya. Iya. Tapi lu sendiri dari WNJ? Dari UNJ, dari psikologi. Enggak, panitianya kebanyakan anak psikologi jadi gua. Kagak, lu pas MC lu sendiri Oh, berdua sama siapa? sama namanya Kawida. Itu Orang MD. Oh, yang lain. Oh. Berarti lu Sendiri. membangun chemistry cepet juga di situ ya? Kenapa? Iya, maksudnya kan lu sama Karena baru ya. Iya. Bisa Lu, dibilang. lu bisa dibilang MC kondang lu. Enggak. Kondang ayam lagi. Kandang. Kandang. Masa gue kayak menjadi kandang ayam? Anjing. Kandang ayam. Muat lagi. Enggak lah. Fotonya ada di sini. Ada. Ada. Gak foto buat ada AI ternyata, buat AI. Tapi lu jago dit MC sebenarnya. Jago enggak, cuma gue ngerasain itu jadi kayak hobi gitu. Buam. Hobi, Karena Selebritis. hal yang menarik tuh kayak gue tuh tadinya FYI banget takut sama yang namanya megang mic. Kalau ketemu mic takut lu ya? Iya, takut. takut. Mic nih. Bahkan dipegang. Nah itu kalau mic, nah ini mic nih, lu takut gak? Enggak. Sekarang udah enggak untungnya. Sekarang udah enggak. Karena nggak dipegang. Ya. Gue di tahap yang SMP itu pasti takut buat megang mic. Bahkan saya belajar apa megang mic. Ada lu tau gak pelajaran Bu Neneng? Oh iya benar. Bu Neneng Bu tuh Neneng pakai mic. suka pakai mic. Dia pakai Dia mic. ngajarin Dia kalau ngajar pakai mic. Emang ya? Iya. Udah umpah. Gua nggak diajar bu nenek. Dia manggil gua pakai nama bapak gua lagi. Pakai mic. Gimana tuh? Bapak lu udah enggak ada sih? Udah enggak ada. Mana bapak lu? Oh sedih. Kayak gitu dit. Iya. Sampai gila. Udah sedih nih. Lanjut. Terus di situ kalau nggak salah baca puisi atau segala macam kan Iya. Oh yang ini ya? Baca cerita. Yang US ya? Enggak. Emang Tiba-tiba belajar aja biasa nembak. aja. Uprak. Gua belajar biasa. Gua uprak begitu. Uprak juga, cuma belajar biasa itu.
Emang biasa belajar Kelas gini? 7 tuh kan Iya. gue megang. Di situ gue disuruh baca apaan gue gitu. Wah anjing, terus gue kayak kamu kenapa? Gue bilang nahan kencing. Padahal situ gue grogi parah. Terus kayak pada ketawa. Kan kalau misalnya orang pada ketawa tuh gue kayak agak tenang nih. ke grogian gue tuh apa ya? Kurang Dia ke normalisasi lah gitu. Oh nggak apa-apa kok gitu. Terus gue kayak pengen setiap orang yang kalau misalnya gue lagi itu kayak kalau misalnya ketawa berarti gue kayak oh gue nggak salah apa-apa karena orang-orang pada ketawa. Karena lu lucu dit. Oh, berarti lu kenapa nggak jadi stand up comedy? Enggak, karena gue nggak punya kapabilitas yang cocok untuk ngambil untuk bikin materi. Materi stand up. Karena gue takut gak lucu. Oh, Tapi kan itu bisa dipelajarin dit. Iya. Iya. Tapi gue kan jadi MC kan juga susah kan? susah. Cuma enaknya MC itu apa ya? Gue nggak perlu lucu. Jadi kalau misal lucu itu jadi bonus aja. Jadi kalau MC kan profesional gitu, kalau Ya. lucu ya bonus. Tapi kan kalau stand up comedy lu bener-bener ditembak harus Iya. lucu gitu. Ya, Tapi lu punchline-nya harus ada. Lucu gak kemarin? Enggak masa Lucu. ada yang buat gelak tawa nggak? Lucu. Menurut gue lucu. Salah lu Gimana? ngomong gitu. Ditembak lo di sini. Lucu. Gimana coba? Tapi kayak misal gue kayak ada momen yang kayak ini tuh kerusakan atau teknis lah. Kayak di momen itu kayak perlu pertolongan karena udah pending lama. Akhirnya tiba-tiba layar monitor yang gede banget itu di aula berubah jadi layar ini yang laptop wallpaper biasa. Dan itu kota di situ momen itu kayak gue ngelucunya kayak nah sekarang kita bakal jalan-jalan ke atas Tebet misalnya kayak gitu-gitu. Terus gue kayak nah itu bisa lucu gitu. Lucu gila. Ngapain coba tiba-tiba ke Tebet? Iya maksudnya. Karena tiba-tiba nah orang-orang juga bingung kayak ngapain anjing ke Tebet, kayak ngapain ke Tebet. Gue ketawa kan gara-gara materi dia. Gara-gara ketawanya dia. Masa yang dia kan lagi bacain ini ya, jangan ke Tebet. Di mana lucu ya? Lucu gila. Terus Iya. Konteks sama. Gimana tuh? Konteks sama jangan kata sama. Bukan ke Tebet, sorry. Kita bakal terjun dari pesawat, tapi di situ ada taman. Itu ceritanya tuh New York sebenarnya. Itu sebenarnya New York. wallpapernya? Iya. Oh. Enggak lucu. Kota dulu Lucu ya. yang Tebet. Tapi di situ ada taman. Nah, gue bilang itu Taman Eco Park Tebet. Oke. Oh Di situ di tuh dalam tinggal sama anak-anak kampus. di dalam wallpaper itu. Kayak kelihatan ada yang gedung-gedung, ada yang taman. Nah, yang Nah, tamannya gue bilang lu Tebet. lompatnya di dalam wallpaper itu. Iya, kita bakal loncat bareng nih, gue bilang kayak Nah, gitu. si Marsana itu tawa tuh. Nah, untungnya Marsandanya udah pulang. Lah, Untungnya pas gue kayak gitu gue udah pulang. gue kira ada Marsana. Enggak, udah pulang. Berarti useless banget loh. Enggak, Pak. Itu kan udah mau kelar gitu. Jadi bintang tamu tuh kadang udah Iya, suka iya. move duluan gitu. Nah, lu berarti yang lu ngelucu itu siapa yang ketawa? Sarah. Mostly. Sarah ketawa. Sarah nggak tahu, gue nggak ngeliatin Sarah. Siapa? Sarah ceweknya dia gila. Oh, ya kan gua nggak tahu ya namanya. Si Apal tuh. Itu Aha. Si Apal. itu ngakak semua dia. Apa? Ngakak semua tuh di jokes itu. Iya, mostly. Apa Karena lagi? itu udah mulai kaku gitu dan Oh, ya gitu lah. Jadi pada gue pengen tahu pembukaan lu di acara itu kayak gimana. pembukaan. Ya, oi, halo gitu teman-teman gitu. Kalau Openingnya. selamat pagi semua yang kayak gitu, abis itu kayak kita bakalan adain game Oh, lu, setelah itu gitu. oh, lu nggak kayak selamat pagi semuanya, lama gue duit Nggak. gitu. Itu karena acaranya serius tapi Formal? enggak formal sih, tapi masih kasual lah, masih jadi gua Nyantai, sebenarnya nyantai kan. nyantai banget. Terus orang di balik layarnya juga seru-seru, orang profesional gitu. Oh, iya? Kayak ada namanya tuh Mbak Rahma Cahaya apa gitu. Dia tuh biasa siaran di net. Dia biasa siaran di net. Apa dia? Tapi sekarang dia lagi penyiar pindah penyiar TV. net TV. Penyiarnya tapi dia apa? Penyiar. Penyiar oh. Terus tapi sekarang kemarin tuh dia jadi PH gitu. Piringan hitam. Gak tau. PH itu kalau di musik bahasanya piringan hitam. Oh, gitu. Iya. Emang gitu? Lu iya. Kalau setahu gua tingkat keasaman soalnya. PH ada tingkat keasaman. Tapi masa ya lu tega ngatain dia tingkat keasaman? Emang nggak boleh? Ya Nggak tahu sih. Nggak tahu sih ya, Bukan, tergantung bukan, barangnya. bukan nggak boleh, nggak sopan. Masa lu ngatain Mbak tingkat keasaman mbak gitu. apa aja? Kan PH anjing kok apanya? Berarti kalau gue liat lu serius sih jadi MC. Serius sih, gue
Gue demen sih. Berarti lu yang bakal gantiin Vincent Bang. Siapa tahu one day. Tanya. Berarti teknisnya cuma itu doang tuh. Yang layarnya tiba-tiba keganti layar laptop. Iya, teknik itu errornya di Iya, situ. itu doang. Kayak gitu mode ya itu. Sakit gue itu doang. Gila ya. Lu berarti tapi kalau misalnya lu mikir lu pengen jadi MC lu ke arah serius, goals lu di mana nih? Soalnya goals lu mentok kayak gua akan kesini nih gitu jadi MC. Sebenarnya gue bukan goals di MC-nya, tapi gue kayak pengen terus Lu ketawa? Emang kenapa dia pengen jadi MC? Enggak apa-apa. Emang gak boleh orang jadi MC? Gua ketawa kan muka lu aja. Enggak apa-apa. Parah banget. Kenapa emang? Kan muka lu iya, yang muka gua. diketawain. Enggak maksudnya kalau Kenapa ngototin muka gua? gua kalau Sabar. gua kalau Lu jadi emosi sabar dong. Sabar. gua kalau ngeliat muka lu kayak bawaannya udah pengen ketawa gitu lu tau gak? Apa itu? Kalau gue goalsnya sebenarnya bukan di ini nih, bukan di jadi MC-nya, lebih ke gue pengen ngelatih public speaking gue karena takutnya kalau misalnya gue dibutuhin kayak nggak siap kayak karena public speaking nggak bisa kayak langsung tiba-tiba ditembak lu bakal siap gitu. Lu gua? Oh enggak, kalau itu bisa ya mungkin kalau itu Nggak semua habit orang. ya. Lah kalau kita kan kita lucu banget gila bertiga. Bu. Kan dander dong. Iya. Jadi ya. Dan dendor, kancut lu kendor. Tapi itu termasuk ini gak sih? Kenapa? Pernah tuh. Enggak, tapi itu termasuk ini gak sih? Termasuk lu ngelawan diri lu. Ah benar, itu ngelawan banget. Itu Karena kan ngelawan kita kan banget. Berontak tuh. Lu. enggak Kayak, anjing. Waduh. Gitu. Gue harus MC enggak. karena kan kita tahu kan lu kan pas SMP kan kita bareng sama dia SMP. Oh. Pas SMP tuh lu makan gitu. Tapi lu kenal gak? Nah, apa dia pas SMP lu kenal gak? Kenal, gua kan temen selesan. Hah? Gua temen selesan sama dia gila. Lah, Kapan kok? Seles. Oh, seles. oh yang di Salah. oh yang di Gilse. apa? GLC. GLC. Global Learning Center. Masuk. Masuk ya Global Learning Center. Pokoknya Kak siapa namanya? Kak Julio. Lupa gua Kak Julio ya. Ada dari. Kevin Julio. Gua bukan. Beda dong. Ya pokoknya gua tuh gara-gara seles sama Radit Ini terus baru enggak sih soalnya? Ini makanan baru ya? Baru. Kemarin. 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 Apa gua makan? Masih bisa ya, masih bisa ya. Bisa. Kenapa? Gua makan. Iya, maksudnya gue ngeliat lu kan yang awalnya nggak banyak aksi, nggak banyak ngomong, terus Iya, iya. bisa jadi MC dan gue kalau lihat kalau misalnya lu di organisasi kampus kayak aktif juga kan dia kalau misalnya dilihat dari sosial medianya, makanya kayak itu termasuk ngelawan gak sih? Lu ngelawan diri lu kayak. Betul. Keluar dari zona nyaman. Heeh. Karena gua nggak pengen banget. Oh, jadi ada pengalaman gua kenapa gua takut mic. Takut megang mic. Jadi pas masih kecil, Minta gitu. enggak. Oh, Karena bau ya? Kena prank dia, kena Oh, prank. pas masih kecil ya? Kena prank lu ya. Udah TikToker gitu ya? Enggak. Dia kata, gue salah yang big ball tadi gini nih. Yang kadang udah sampai udah tadi gitu anjing itu orang tai dah. Mik yang tai. Oh iya. Nyampe mana tadi? Kenapa lu? Oh, pas masih kecil. Bikin trauma. Karena gue pernah lagi Nyampe acara. tebet. Lu pernah gak sih takbiran gitu di musola Iya. yang buat Idul Iya, Adha atau tahu. Idul Fitri? Iya, Sering gua. remaja-remaja. Anak kecil. Iya sering gue itu dulu. 6 tahun ke bawah. Iya, gue sering. Gue di umur 6 apa 5 gitu. Gue pernah disuruh sholawatan sama orang-orang lah. Lu salah lirik ya. Iya anjing. Jadi gua ayo cepet takbiran. Pas gua udah takbiran, yang lain kan udah teman-teman gua udah sen Allahu Akbar. Terus gua ayo cepet takbiran. Allahu Akbar. Gua kayak begitu. Lu ada di situ. Gua komat sih Oh, komat. jatuhnya. Allahu Akbar gitu kan. Terus orang-orang tuh bapak-bapak yang lu tahu kalau takbiran udah pada ngantuk. Kayak gitu. Hah? Bapak-bapak gitu. Dan gua ngeliat, makanya gua tuh takut banget kalau misal gua lagi ada di depan umum, Kesalahan. ngeliat ekspresi kayak gitu tuh gua yang kayak gua kenapa nih gitu. Gua salah nih gitu. Oh, lu Jadi gua takut- dari takut situ gua begitu. takut banget salah. Tapi Buat kemarin ada lu di coba depan nggak umum. buat komat lagi? Enggak juga. Enggak sih, tiba-tiba gua Allahu Akbar. Siapa tahu kan? Enggak bisa. Tapi kalau lakunya tuh sih pecah. Tapi gua nggak mau anjing, gua nggak mau nyiptain trauma kedua anjing. Ah, sumpah lu trauma itu. Trauma abis itu gua langsung gua belum sampai asyhadu alla aja nih ya kalau event itu komat atau ajan ya. Gua asyhadu alla gua ngeliat muka orang kayak terus gua langsung bilang kok ajan, gua bilang gitu kan. Gua langsung naruh mic gua langsung kabur ke belakang langsung minta pangku bapak gua. Terus ke bapak gua
Udah nggak apa-apa, udah lagi gitu kan. Nah, Lu lu udah nggak pernah mau komat lagi habis itu. Enggak juga. Ngomong lagi gitu. Enggak, habis itu gue takut aja. Event solawatan atau ngapain gue. Nah, yang terus yang akhirnya sampai bisa Turning lu point-nya. berani gimana ya? Turning point-nya itu apa? poinnya. Apa sejalannya aja? Sebelumnya ada MC lagi. Sebelum yang acara itu. Oh, ada. Gua MC. Yang itu ingat gak sih yang dulu yang di Semtus yang ada acara bakat? Iya, pencari itu bakat. itu yang isi Icat nyanyi kan? Iya. Yang nyanyi lagu Bunda lu gitu gak? Iya, Bunda ya? Gue inget. Wah, Kelas 7 kan. Itu pecah banget Itu gila. gue lupa. Itu lucu banget Itu anjing. gue lupa. Itu kan setuju ya? Iya. Oh yang tiap Rabu ya? Iya, tiap Rabu. Oh iya. Apa namanya tuh? Semtus mencari bakat. SMB. Talent show ya. Talent show, iya talent Iya. show. Wah, itu lucu banget. Iya. Gue sebagai teman kelasnya dia saat itu ya, gue berpikir gila. Ariel Noah ini. Ada Noah ya. Langsung tembak ada Noah tuh. Kalau gue kan mungkin saat itu kan gue belum tahu mana suara yang enak ya. Pas dia nyanyi ku buka air biru waktu gue gokil. Kan? Oh, nggak boleh belum boleh ngomongin ya, ngomong Icat. Boleh kan ngomong aja. Enggak, kan Sun. Apa sih? Sun dia bakal sini ya. Nggak tahu. Tergantung Ripo. Nah itu apa ya di titik lu Turning banyak. Apa ya? Gua karena kayaknya banyak orang yang bilang kayak MC dit gitu kan kayak Karena lu lucu asik gitu. Kayak asik sih ya. Karena lu lucu. Dan suka ngelucu-lucuin MC. Jadi kalau misalnya PKKMB tuh ada yang kayak ngeledek-ledek. suka kayak gimana nih, ada nih abang tingkat gue namanya Bang Benil, sorry bang, dia udah lulus kata 21. Kayak dulu tuh pas PKKMB dia nge-MC terus MC-nya tuh sama dia tektokan kayak gimana nih Bang Bedil, betul banget nih Bang Bedil, kayak gitu-gitu. Dan itu kayak saya bilang nggak jelek, cuma kayak ganggu gitu. Bang Bedil gitu. Abis itu gue bercandain itu, akhirnya abisnya tuh gue kayak tertantang lah kayak gue kalau MC bakal semengganggu itu gak ya gitu. Oh. Dan ternyata enggak, lebih banyak yang ketawa. Ya nggak tahu juga atau mungkin banyak yang keganggu. Oh lu tuh juga, kalau nggak MC tuh bener-bener enggak berarti enggak ngeliat audiens ya? tahu. Lihat tuh. Kalau tadi gue nggak ngerti. Kali dia nggak mau lihat. Kali dia nggak mau lihat. Gue gini kalau MC ya. Iya jadi soalnya kita. Setelan cuek siapa tau gini. Mata belakang lu ya sih. Kalau semua langsung gitu kan jadi tahu. ya. Kok mahal? Kok jual mahal? Setelan Gitu. cuek siapa tahu. Tuh, gue kayak ngerasa kayak banyak yang dukung itu jadi kayak ini pasti. Berarti lu nge-MC lu pertama kali tuh di UNJ? Acara kampus berarti? Di kampus. Oh, pecah kan tapi itu? Pecah. Oh, serius? Jadi serius kayak acaranya tuh sekitar 2 tahun lalu lah, hampir 2 tahun lalu. Terus dari situ tuh kayak bahkan yang PO-nya Project Officer kayak bilang thank you ya gitu. Kalau dia pokoknya kayak bilang Kalau gua- bukan lu nggak lucu nih acara. Iya, udah bikin acara gua kayak gini gitu karena Oh. tadi itu kiranya bakal flat dan biasa tuh acara kayak gini karena acaranya tuh kayak skill development gitu. Jadi niatnya tuh pengen intinya bikin orang tuh attract gitu. Ke acara itu. Nggak cuma monoton tentang gitu-gituan doang, lah, tentang skill-skill yang dibahas gitu. Habis itu terus gua kayak seneng aja. Pernah nggak nih lu pas lagi nge-MC nih misalnya, wah, terus ada lu ngeliat audience nih misalnya kayak langsung gitu, pernah nggak? Ngantuk aja gitu. Kayak anjing langsung kayak ih, Oh, gue belum sih. Oh, belum ya? Kalau ngantuk belum, tapi kalau misal kayak main HP gitu. main HP itu sering banget. Tapi itu bisa buat kentut nggak menurut lu? Basic sih kalau itu Pak. Maksudnya ya main HP tuh udah jadi budaya anak sekarang kan. Jadi kalau misalkan lu Ngomong. ngelakuin apa gitu yang di publik, kalaupun ada orang main HP menurut gua ya It's itu udah okay, kebiasaan. it's okay. Sebenarnya nggak kurang etis sih kalau menurut gua. Cuma karena ya yang lagi ngomong ya. cuma kayak kalau cuma ngurusin masalah pelintiran sekecil itu kayak Tapi kalau semuanya main HP, oh itu pertanyaan ada di lu sih kalau itu. Elunya yang kenapa kalau itu? Tapi songong juga sih itu mah. Songong sih. Ada MC lu main HP mah. Gua nggak beda. Tapi kan lu seorang anggota The Rebels sih. Iya. The Rebels itu kan bisa dibilang memiliki podcast ya kan. Iya. Itu kan salah satu yang bisa melatih kan menurut lu. Menurut gua bisa. Nah, Cuma berarti kan ada kan. masa dia lagi? Dia terus dia mulu. Berarti kan ada kan benefit dari The Rebels. ada. Menurut gua ada. Cuma kan ketuanya siapa sih? ketuanya kalau nggak salah ya 2 bulan lalu gua dapet kabar. Udah Astagfirullahaladzim. Nah,
Terus. Oh, ini gue nggak kuat banget kalau tentang hal sedih kayak gitu. Lu ganyem ya, nggak bisa diem ya. Kayak lagi ngambil lagi. Oh, gue nggak ada usaha lirik. Ya gue ambil cepat. Tapi itu mempengaruhi Rebels. Oke, tadi kan udah akademis. Lebih ke setting kamera, karena biasanya kan kalau misal Rebel tuh kayak lebih ke kamera, tapi kalau misal yang Setting off air tuh kamera. kayak Maksudnya kan kalau di hadapan gua, di hadapan gua. Ini, Boy. Beda. Kan kalau misal lagi di depan depan orang tuh gua kayak harus menghadap ke sana gitu, ke depan. Tapi kalau misal di kamera kan gua nggak bisa ngeliat kamera kayak gini. Aku bisa lihat kamera. Ya, jangan lah, masa gua Coba lihat. podcast sambil Coba ngomong. lihat. Iya, pas lu nanya gua ngomong gini. Tapi kalau misal pembawa acara tuh gua bakal fokus ke audiens. Berarti nanti sunnah, berarti 5 tahun lagi lo akan menggantikan Jeremy Teti lah ya sebagai pembawa berita. Lo siapa tahu gua kan? tuh pernah di-upload. Lu inget gak pas gua kelas 8? Apa? Oh, itu turning point-nya. Gue inget, thank you. Turning point gua mau menjadi pembawa acara kayak gitu. Karena Karena gua pernah Jadi Jeremy Teti? sampai di-upload sama iya bawa berita Kok bisa? Kayak gitu coba. pas bahasa Indonesia sama Bu Nelly kalau lu inget. Gua bacain berita bola sama Abud. Itu kayak masih di-upload sama goblok jangan abut. Ngomong Patan. sama Patan. Goblok. Sorry Pak Abud. Sorry Om. Kalau kita mah tahu ya Abut. Udah coba. Abut siapa kelas 8? Patan. Sama Patan. Nah di situ gua kayak seru nih untuk bawa kayak gini tuh sempat kayak apa gue cita-citain ini aja gitu. Tapi gua kayaknya pada saat gua milih jurusan gua lupa Nah. gua ada niatan. Cita-cita lo pas kecil apa sebenarnya, Dit? Nggak ada lagi. Cuma gua kayak punya niatan yang serius tuh pada saat itu pembawa acara. Kagak, ini kan pas ini kan sering ditanya itu. Cita-cita kamu apa gitu, Mas? Guru gua dulu bilang. Oh, guru. Paham? Apa tahu ini kalau guru? Mulia gitu. Iya ini. Tapi kan dia. Beliau. Iya, beliau. Beliau gimana sih lu? Emang kenapa anjing? Ya nggak apa-apa. Tapi kan kurs buat gua. Enggak, tadi udah kita udah ngomongin akademis dari tadi kan ya. Gua pengen nanya lebih ke kehidupan lo sehari-hari aja di luar akademis ya. Kayak apa? Goblok. Kayak misalnya lu kayak hubungan lu kayak gitu-gitu Oh, sekarang gimana? Hubungan gua saat ini sudah menjalani ini romance hampir mau 2 tahun. boys. Masa tahun lebih iya? lah, tahun setengah. Dia yang pacaran lu yang parah. Kok gitu banget? Gua kan pernah ketemu. Apa? Sabar. Sama mana gitu? Iya, satu tahun. Ditembak sama dia sama yang mana? Ya sama Sarah kan. Sarah. Kita udah ketemu berapa kali kan? Semester 1 pernah ketemu, semester 2 pernah ketemu. Ya, kalau Sering itu- kan kita ketemu? Kalau itu beda. Ya udah kan bener dong. Beda. Beda kan Sarah gua semester 1 sama semester 2 gua bukan sama Sarah. Oh, belum sama. Gue sering ketemu Radit gila di kampus. Berarti Aku mau nanya nih. Apaan? Kenapa? Kan lu nyenggak kenapa? Lu begini soalnya enggak? Gue pengen nanya. Kayak lu punya nggak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kan lu kan jadi MC terus pernah yang tadi Jeremy Teti itu kayak lu tuh punya pengalaman gak sih kayak pernah ikut syuting atau apa gitu? Oh, syuting gua pernah, tapi bukan pembawa acara. Gua pernah syuting dulu filmnya namanya Plesetan, kalau tahu, di tahun 2010. Plesetan. Itu film. Sinetron? Serial Ramadan gitu. Serial banget. Sama siapa mainnya? Apa sinetron? Pokoknya kayak apa film gua nggak tahu, tapi kalau yang di situ gua agak lupa ya. Tapi di situ kayak ada jadi pocong, jadi setan, pokoknya gua jadi tuyul. Gua jadi tuyul, gua masih ada fotonya tapi di rumah karena foto album gitu, bukan foto. Lucu Masih ada fotonya? Jadi tuyul. Masih Tapi ada fotonya? bukan di. Iya, ntar lu kirim ya tapi ya. Iya ya. Gua sini. Tuh jangan dia jelek Lah banget. kenapa emang? Gua foto Sesuai. masih kecil. Lihat satu layar fotonya. Abis itu Sesuai. mukanya bedak semua, kayak abis bedak semua. Terus gua fotonya gini. Najis. Enggak, tapi waktu itu mainnya sama siapa aja? Gue lupa kalau yang Sama Komeng, sama Komeng bukan? Kalau yang sama Komeng gue film inian. Oh enggak sekali. Oh, enggak sekali. Wih, Wih, Ekstra sih jatuhnya. lu aktor ya? Aktor lu ya? lu sekelas Reja sih. Beda jauh. Reja Titia. Itu artis Kagak juga gue Iya, belum juga. Ya udah gua enggak tahu. Gua enggak tahu. Aneh nih. Gua ketawa cuma menyelesaikan ketawa gua tadi belum selesai. Gitu. Itu apa? Film apa? Kalau yang Kalau mau Komeng? kalau yang Komeng gue malah lupa judulnya, tapi gue inget pada saat scene-nya itu yang nyantol di kepala gue tuh Komeng lagi bagi-bagi kotak, nasi kotak.
Lalu kotak sama Adul. Komeng Habis itu Acak sama Adul? satu lagi. Iya kan Komeng Acak Adul kayaknya. Komeng Acak Oh iya, Di ada masjid. Komeng Acak Adul. Ada Komeng Acak Adul. Aduh, aku baru tahu. Dia ngomongin sama Adul, gua sengaja itu. Iya, Komeng Acak Adul dulu lumayan terkenal. Terus habis itu syutingnya tuh kayak di ini Taman Bunga. Di Taman Bunga kalau Sering yang sih Komeng. Taman Bunga. Iya. Terus itu di masjidnya. Terus pas gue udah dikasih, sebenarnya gue situ ngerusak scene karena pada saat gue dikasih gue kayak agak teriak ngomong kayak gue udah duduk, gue udah kasih makasih. Nah, kok kosong? Gue bilang kayak gitu, habis itu langsung cut langsung gitu. Adik nggak boleh ngomong kayak gitu ya, dan gitu. Gue bilang lucu loh sebenarnya. kotak gua kosong. Iya, bener lucu ya sebenarnya. Iya, terus Iya, masukin aja ya. Iya masukin aja. Coba kan kayak itu sihnya lagi serius karena lagi bagi-bagi. Ceritanya gue di sini jadi anak yatim. Jadi kayak lagi bagi-bagi Maksud lu apa dia tidak otak? Kagak. Gila, dia pas ngomong jadi pas. Tadi gini tok. Gue jadi anak yatim, mau banget ditekesin. Mulutnya lihat. Iya gila. nggak apa-apa emang. Ya udah, Gua nggak cinta apa-apa. anak yatim. Kok gitu? Lah, masa nggak cinta sama anak yatim? Iya, gua nggak mau dicintain. Lu aja ya, nggak mau ya? Nggak mau. Kayak gitu Terus di aja. situ lu jadi anak yatim terus? Ya, habis itu scene-nya diulang. Syuting lagi terus gue diisi pakai roti, habis itu rotinya gue makan. Oh, jadi itu jadi lu makan beneran? Iya, Gara-gara lu ngomong hah kosong. Iya, gue bilang gitu. Kotaknya kosong, gue bilang kayak gitu. Demi lu ya, lu diisi Iya. sama sutradaranya. Artis. Udah gitu punya gue doang lagi. Lu punya lu doang. Punya gue doang yang di Ah iya. Iya. Punya gue doang rotinya. Emang udah ini tau, udah ada Riders. ridersnya ini. Tadi kan lu minta makanan kan nih gua kasih. Oh beneran minta tapi dia. Beneran. Gue anjing demi Allah. Gue udah demi Allah anjing coba-coba. Ngomong-ngomong soal lu jadi tuyul dulu nih. Berarti ini Dulu kan suka maling ya? iya, enggak tahu bukan kesini dulu arahnya. Ngomong-ngomong lu jadi tuyul dulu. Berarti kan ini sebenarnya yang lu jadi tuyul ini masih satu linear dengan cewek lu kan? Sarah Parah, gue pendek. Sarah Wijayanto. Oh. Aduh. Goblok. Gue kira gak pendek kan. Cewek gue pendek kan. Iya gua tahu. Kan pernah lu bawa kan pas kita mini soccer dibawa kan sama dia? Oh iya benar kalian pernah lihat ya. Gua pernah lihat lu sama Sarah berapa kali ya? Gua juga. Di kampus juga pernah. Makanya gua pernah lihat lu sama Sarah. Sarah siapa? Udah. Benar, ini Mati, Sarah udah lucu. Nabila. Tadi gua lucu. Tadi gua. Sarah siapa dok? Sarah Sehan. Dapat Dapat kan? Dapet kan? 3 nih. Sarah siapa gua? Belum dapet nih. Sarah siapa? Sarah. Goreng sih. Ayo gimana itu? Tuh, jadi ya tadi sampai mana? Ngomong tuyul tadi. Iya tuyul. Berarti kan tuyul nih, lu ada sempat lu mention di The Rebels tuh lu maling gitu. Oh iya. Maling emas. Apa sih itu? Ya kan pas di Rebels cerita kan ya. Dia lu sempat maling emas mak lu. Ya. Itu motifnya apa di itu? Sebenarnya motifnya itu, Tahu tapi ini mah lu udah tahu kan? mak gue udah tahu. Lu udah minta maaf. Enggak, karena gue bilangnya kayak aku nemuin gelang mama nih, gue bilang gitu. Wow. Gua kira klarifikasi dia. Enggak, gue bilang gue nemu, gue nggak bilang Berarti gua apa. malu nggak tahu kalau lu maling. Nggak tahu. Jadi kan karena kan di dalam box itu kan kayak ada sejumlah beberapa lah. Nah gue ngambil kayak 2 gitu. Gelang. Gelang. Lu jual. Niatnya Tapi nggak jadi. nggak jadi. Kenapa? Karena pada saat Takut. itu enggak, mak gue kayak bilang, aduh lagi susah banget dah nih, gini. Gue kesian Ji. Gue kesian cok. Akhirnya karena siapa tahu nih 2 gelang membantu perekonomian. Gue mikir gitu ya. Padahal itu gelang malu kan. Itu gelang emak gua. Itu gelang emak gua. Cuma maksud gua kayak kayaknya goblok gitu kalau misalnya buat mak gua lagi bilang begitu, terus gua jual gelang ke. Itu gua sih abang-abang yang suka emas gitu sambil bawa kotak. Gua tahu, Sambil bawa gua kotak tahu. gua tiap jual di situ. Murah dong. Iya, yang penting gua kan gua dapat duit anak kecil, cowok. Enggak, seinget gue ya. Motif lu ngambil gelang tuh gara-gara lu kagak dikasih duit jajan. Motif ngambil iya, tapi motif balikin tuh gua karena mak gua. Oh, lagi susah itu. Ya, kalau gua ngambil emang gua pengen minta jajan mulu nih, nggak dikasih sama dia. Gua ambil anjir emasnya. Mana ada oke. Karena gini, gua nggak minta duit, nggak dikasih, tapi kan kalau beli apa-apa tiba-tiba bawa emas. Kan gua kayak anjing emas mulu, gua minta duit nggak dikasih, jadi kayak gua ambil berarti emasnya gitu. Nah itu lu pas lu ngelakuin itu lu umur berapa dit? SD? SD kali ya? Apa SD apa belum SD ya? Itu lo jadi tuyul dulu apa ngambil emas? Tuyul dulu kalau nggak salah. Jadi tuyul dulu. Pantes. Saya kira gua jadi tuyul dulu. Pantes. Pantes sih. Karena pas gua ngambil gelang itu udah SD kelas 1, kelas 2, 3.
Tuh, lu coba bayangin lu SD kelas 1 kelas 2 nih. Lu kalian kasih dijajan sama emak bapak lu. Paling pembahasan. Iya, lu maling enggak? Menurut lu? Maling. Gue enggak, cuman ya yang maling duit aja tuh maksud gua. Maling duit ada beberapa Udah kali jahat ya? mencong kayak gitu-gitu. Nah, gua nggak pernah maling duit. Gua sih enggak maling. Enggak maling, cuma kayak Gua ngambil lu baru bilang. Enggak, kalau gua di situ ada duit. Kalau nggak urgent jangan dipakai. Kalau urgent nggak apa-apa ya gua ambil karena kan udah dibilang gitu. Dan tapi kan itu kan duit orang tua gua yang harusnya bukan punya gua karena itu kan duit urgent kan. Nah, iya kayak gitu. Kalau gue lebih ke ini sih pemberontakan. Oh, Wah. Kalau gue lebih ke, Gila. jadi gue dari kecil tuh udah kenal yang namanya kayak money heist. Jadi Wah, itu belum mati tuh. Belum mati itu jawab itu. Jadi Nah, gua kebetulan Mani SM pas mau bikin nah film nanya dia dulu. terinspirasi sama gue karena gue udah biasa main film kan. Gila. Boleh. Lu boleh sih. Lu menang lu di sini. Dari situ ya. Oh, berarti kalau misalnya di dulu di SMP ada siswa berprestasi, lu masuk harusnya. Iya, kan? Sebagai Hah? sebagai Tuyul. Aktor. Oh. Tuyul. Nah, bener ya? Iya. Nah, maksudnya di yang sebelumnya siapa yang main film di SMP kita nggak ada kan? Emang yang nggak Enggak ada? yang yang pas kita masuk nggak ada. Saya Nah, gua- kalau lu dibandingin sama Icat nyanyi di depan tempat uji sih mendingan lu sih prestasinya gua akuin. Tapi kan itu bukan nunjuk prestasi, cowok, nunjuk bakat. Iya. Maksudnya secara ya siapa tahu lu tiba-tiba hari itu lu jadi tuyul di depan situ kan lucu Nggak banget. bisa ya. dong. Kongkongan sih, Itu gua ngedit. Itu kongkongan sih. Hari itu- Rabu. Wah itu Pagi-pagi. Gua bisa ngakak ke depan muka lu. Wah. Gitu. Terus gua ngapain anjing di depan kalau dandanan Ntar lu dulu. ini enggak lu habisin. Gua nggak mau gua aja begah. Habisin kan. Jorok dong. Habisin kan sama host. Nah berarti kan lu Apa haus? nih, lu kan sekarang mengambil jurusan psikologi. Iya. Yang which is ini jurusan susah sih menurut gue ya. Iya. Karena kan lu bermain dengan pikiran, mental serta harapan orang-orang yang mempunyai penyakit ini ya, penyakit mental betul, tersebut. betul. Berarti kan lu kurang lebih lu belajar banyak dong tentang mental health, mental illness Iya. yang dialami oleh Orang-orang. orang-orang, khususnya adalah Gen Z yang mengklaim dirinya mempunyai penyakit mental. Nah itu gimana dit tanggapan lu? Karena kan sempat beredar tuh rumor-rumor mengenai self diagnose mengenai mental health kayak kayaknya Ini deh. gue kayaknya gue kayak punya mental illness nih, gue kayaknya lagi anxiety banget nih gitu. Kalau anxiety kita masih bisa nggak apa-apa ya. Masih make sense lah. Kecemasan doang. Iya. Kecuali dia bilang gue punya anxiety disorder nih karena gue tiba-tiba begini-begini gitu. Itu nggak bisa lo diagnose kayak gitu karena kan harus perlu profesional kan. Tapi pas gue ngeliat sekarang kayaknya udah mulai jarang nih gara-gara kayak udah digongin banget yang kayak jangan self diagnose kayak gitu. Apalagi sekarang psikolog juga aksesnya juga lebih mudah kayak Banyak yang online kan. banyak yang online gitu kan. Mau chat kayak mau konsul telepon gitu. Atau mungkin mau konsul secara langsung juga Banyak. bisa. Kayak di sini tuh dari sini setahu gue RSKO. Ini depan. Oh, di depan bisa. Tempat lu magang ya? Tempat gua magang itu lumayan murah. Seru tuh. Lumayan murah. Itu berapa kalau buat 180-an. per Satu sesi. satu sesi itu berapa jam sih? Apa sih Bisa puas lu. sepuasku? Oh berarti kalau gue 6 jam gitu ngobrol bisa? Ya kalau misalnya nyambung dan masalah belum kelar mungkin bisa. Tapi kan ada kalau di situ kan kayak ini ya, kayak PNS gitu ya. Jadi jatuhnya tuh jam 4 kelar. Oh. Jadi maksudnya jam 1 jam doang. Berarti kalau di situ bisa pakai ini kan? PJS. BPJS. Itu gimana sih? nggak bisa. Oh, Lah, Itu nggak bisa. harus kamu nggak bisa. Namanya Keswa. Lu di mana sih? Kesehatan Magang? masyarakat di pada saat kalau misalnya itu RSKO gue pernah di RSKO, Nah, kalau tapi yang- sekarang kalau yang udah baru? pindah. Kalau sekarang di inian, emang boleh sebut? Boleh kenapa? Salah satu perusahaan ini Aerofood catering, in-flight catering gitu. Jadi Recruitment and selection. Gue kira lu HR. jadi kotaknya buat nasi. Enggak. Katanya nggak dapet dia. Ya maaf kalau gitu lu HR ya. Oh. gila. Berarti di tempat Human magang- capital. Lu ada Aceh. lu lagi ini nggak buka loker nggak? Di tempat gua. So gua Enggak. Wah, untuk apa nih? Untuk Ini nih teman gua ini mau. Oh, magang. Kalau magang mungkin nanti coba gua cari. Kalau magang. Gue kayaknya Tapi kalau misal cook gitu masak-masak. Ini masak-masak. Masak. Tapi Tapi pancong masak kan bisa dia. SMK. Kita nyebutnya SMK. Lah, emang apa?
Ya SMK yang kayak inian, yang kayak Tata SMK Boga. perhotelan, tata boga, kayak gitu. D3 perhotelan, D3 tata boga, kayak gitu-gitu sih kita butuhnya buat junior kok gitu. Banyak dia soalnya unitnya. Karena mostly 90% catering di penerbangan Indo tuh di handle sama kita. Gitu. Oh. Gila. Garuda, KCIC, kereta cepat itu Oh, juga yang sama. bus. Ya, itu sama kita juga. Jadi lumayan gede lah. Kapan nih The Radio dinaungin sama itu ya? Oh, untuk catering Ya gitu bisa lah, kita bikin nanti kita bikin company-nya ya, company apa? Company profile ntar gue bikin ya. Kita Coba aja ngajuin ya, Tok. propose, lu bikin Iya. proposal lu. Ya dulu gua, Lo- ini gua udah ketawa tuh kalau lu tahu. Ya nggak weh? Lu Iya. maparin apa benefit dari sini gitu kan. Benefitnya mah nggak ada sebenarnya. Ya. Ya ada lah, ada cuman nggak yang se wow itu. Karena kan siapa tahu ya mau support UMKM. Iya. Iya kan? Anak muda gitu. Iya, kita nih tapi sebenarnya jujur kita tuh nggak pinter. Cuma kita Diambil Berani kacang ya? gua. bisa ngomong, oh lu ngambil kacang ali. Katanya begah lu. Wow. Ini kacang bukan roti. Di luar Ada sana- dua, gua pengen bukain. Di luar sana banyak orang yang nggak bisa makan gitu. Kok kulitnya Ada doang? makanan dibuang-buang gitu. Oh, gua. Ya udah, abisin itu suap lagi gila. Udah lo tempel-tempel kacang. Nah, terus balik lagi soal ke mental health itu. Menurut lu nih, lu kan mungkin akan menjadi seorang psikolog apa enggak nih? Mungkin. Mungkin. Oh lu Gua- udah menetapkan lu ya? Gua membuka kemungkinan untuk gue jadi psikolog. Yo, berarti Lu pengen? Berarti nih, kalau misalnya lu jadi psikolog, goals lu menjadi psikolog tuh apa? Goals umum nih, secara umum ya. Iya, maksudnya apakah lu akan memperbaiki mental anak-anak Indonesia? Ya, itu Terlalu rumit itu. ya itu rumah saya. Terlalu Cuma gue rumit pengen ngasih edukasi kayak gitu. Terus gue pengen Terlalu kayak rumit itu. kalau goals di dalam diri sama goals yang kayak buat ke sekitar tuh menurut gue beda. Tapi kalau misalnya gue ke sekitar ya gue kayak pengen nyadarin apa semua generasi buat mental tuh penting, kesehatan mental tuh penting. Kayak baik lewat konten atau enggak di TikTok kayak gitu-gitu. Toeng. Toeng. Ini apa? Mental. Oh. Gue kira Tapi dia kan Ah. emang katanya kalau Mantap. kalau si sabar gila. Kalau psikolog emang nggak boleh kayak konsultan ke orang yang kenal gitu. konsul nggak boleh. Kalau misal Kayak misalnya lu nih, Beda, Radit tuh jangan. nggak boleh. Memang iya nggak boleh. Karena Ada apanya gitu? etik Lu gue baru tahu. etik Baru tahu deh gua. masa etik. Kan padahal mikir biar gratis Kalau ya. jadi kalau misalnya ada yang namanya konsul gratis itu Lu kalau gitu nyari benefit doang kalau itu. Iya, Bukan cuma kan konsul kita 100%. selain itu nggak boleh juga kan sebenarnya. Nggak boleh. Tapi kalau misalnya cerita boleh. Kalau lu tahu banget soal psikolog, gue Kita nggak ada yang tahu ya. Emang anak Terus? banget. Ada yang dia yang nembak Terus ya. gini? Terus kayak nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak sekedar minta saran sebagai teman itu Bisa. boleh, itu boleh. Apalagi kan temen lu bakal lebih tahu. Dan tapi kalau misalnya kayak gitu tuh karena kenapa bisa enggak disaranin karena bisa bias. Kita nggak tahu Nilainya nggak objek, saran kita sebagai psikolog sama saran kita sebagai teman. Kan kalau sebagai teman kayak misalnya ada kayak cerita misal lu cerita kayak bla 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 sama cewek Janito lu. dan Janito. Misalnya jalan nih. ya konsep bisa jalan, lu. kita jalan. Jalan misalnya. Permasalahan beneran. Ya. Anjing susah banget nih. Hah? Permasalahan beneran dia. Iya. Emang boleh dibawa? Iya kan dia Misalnya dia Kita mau undang. mereka kan nggak tahu nih apa masalahnya kan. dia soalnya suka teleponan sama Ripo nyampe tengah malam gitu. Terus gua Oh iya? Iya. Gue baru tahu. Nah, terus gua kan di situ jadi kayak psikolog jadi gitu. Oh ternyata lu mau nikung Radit ya? Cuman kan lebih baik langsung ke Radit gitu. Iya, Nah, terus menurut gua lu bilang, boleh nggak tuh Ya, kayak gitu? misalkan pas di call tuh kayak gua bilang, jangan gua kan anak hukum, bukan psikolog. Boleh sih. Kalau untuk Cuman cerita aja. Iya, tapi untuk tapi kan untuk Untuk temen- mendiagnosnya aja sebenarnya nggak boleh kan? diagnos nggak boleh. Cuma kalau misalnya untuk ngebaca kayaknya lu udah mulai gejala ini deh, Le. Oh, Ini lu tahu tuh, kalau yang kayak gitu. Iya, kayak Nah, maksudnya lu tahu nggak? Sekarang kalau kayak intensitasnya gitu. kayak Oh, tahu. gitu-gitu iya. Kalau misal gemeter Ada nilai-nilainya juga ya? nilai kalau itu biasanya buat psikotes. Nggak tahu. Oh, psikotes. Kok lu tahu banget sih soal? Iya, kok lu tahu soal- banget sih, enggak, Lu tahu serius. banget sih? Gua awal nilainya. banget nih. Jujur gua nggak tahu nih. Gua riset dia. Kalau iya, kalau Riset? gejala Jujur? Lihat. riset kan banyak, bisa by Nah, wawancara, betul. bisa
Lu bisa nulis bisa lewat web. By fit call sebelum tidur juga Nah, bisa kan? bisa masuk kan? Bisa. Banyak makan ramen dulu kemarin. Oh gitu. Apalagi sebelum ramen. Lumbas. Tahu ya lu Mas gue ngiler lagi gue itu gue. Oh, pas banget ya. Iya itu. Aduh, gue makan lumbas lagi gitu. Mau lu? Mau gak? Lumbas tuh tau kapan? Lumpia basah. Lumpia basi. Makanan mesti digituin. Ih, Kacau dah, kacau. Kok marah? Bercanda. Makanan gila. Bercanda gila. Orang-orang juga tahu bercanda dia orang gitu. Orang lebay banget dah. Masa marah. Di grup gue gituin. Aneh banget. Lumpia basi gue ini. Kan nyambung ya, lumbas gitu kan. Oke. Kenapa emang? Kalau gue bilang lumpia baso baru lu marah. Orang ada basonya. Kan itu nggak basi nggak basi. Nah, sekarang kalau lu beli lumbas, lu nggak makan 2 hari, basi nggak? Tergantung, pakai pangwet apa enggak? Nah, gua nggak tahu kan. Kan Apa gue gue bikin. juga nggak tahu, bukan gue yang beli juga. Nanti gua nggak salah dong dalam konteks ini. Salah gak gue? Salah koy. Gue gak bisa. Ya, Oh, menjudge, dia nggak bisa ngejudge. Baik lagi dit lah. Ini terlalu kemana-mana nih. Gue pengen nanya kan, gue kan awam nih ya soal psikologi gini kan. Terus tadi lu mention kalau misalkan kita tuh sebagai manusia nggak boleh self diagnose terhadap itu. Tapi ada nih beberapa orang yang dia tuh kadang ada yang dia malu untuk bertanya ke profesional kayak psikolog gitu-gitu. Nah kalau kayak gitu cara biar dia tahu dia kena atau enggaknya itu gimana? Sebenarnya itu rada susah ya karena yang psikolog bisa tahu tuh ya keterangan dari Orang pasien. itu. Nah, karena kalau misal pasiennya nggak jujur ya lu nggak bisa didiagnosis. Kayak lu ke dokter juga, lu kalau misal ke dokter tapi lu nggak bilang lu sakit apa, dokter bingung dia bakal diagnosis apa dia bukan demam kayak misal dia DBD atau dia apa kan perlu dites segala macam. Itu kalau misal dia nggak bisa ngasih keterangan apapun, Nah, susah. ini Ya, berarti diagnosis tuh harus benar-benar ke profesional ya? Iya, sebenarnya. ini kan berarti kan nggak bisa gini nih untuk membedakan misalnya kotok nih datang ke lu. Yang lu taunya dia bohong apa enggak? Nah itu gue dari mana penasaran tuh? juga tuh. Itu gue penasaran Jadi tuh. ada alat tesnya lagi, alat tes kayak buat kepribadian, bahkan buat perusahaan itu juga punya kepribadian yang untuk khusus ke arah industri, ada juga kepribadian yang buat ngelihat kita tuh bakal kayak gimana, kita tuh orangnya narsistik atau enggak, kayak gitu bakal ketahuan dari jawaban-jawaban kita kayak gitu. Alatnya tuh apa? Alat Ada. yang kayak bisa ditempel. Oh enggak bukan, alat tes itu biasanya berupa tes. Hukum. Oh, Biar jujur. Oh, jahat banget. tahu anjing. Nggak tahu. Itu gua algojo anjing bukan lagi. Oh, Lu campuk ya? Campuk. Aku lu Bang. itu buat ngeliat. Ya gitu dit gila. Ada lah goblok masa Tapi kan kebetulan di Indonesia tuh belum ada psikolog yang kayak gitu dia. Jadi Masih. metode ya. Jadi Lu masih mau. Jadi Lu masih mau metode ya. pakai metode itu. Biar nggak bohong. Mau lu ya dicoba? Biar nggak bohong aja. Bisa sih. Tuh. Jadi alat tesnya juga bisa ngedetek Enggak, jujur ya gua kepribadian. penasaran. Hah? Ada nggak sih kayak kan kalau psikolog orang ada, psikolog pasangan ada, Iya. psikolog hewan ada nggak sih psikolog hewan? Iya, gue juga Iya, masih bener. penasaran sih. Gue Bener masih nggak? penasaran sih. Kayaknya nggak ada deh. Kayak Gua nggak tahu semua itu tuh masih masuk ke Dokter kedokteran hewan, ya, kan? kedokteran hewan. Ya misalnya kan Dokter hewan. Kucing lu nggak mau makan gitu. Kucing gua nggak mau makan. Kenapa Misalnya nih dia? Iya, misal dia kayak ngobrol apa kucing gua meong meong meong. Murung aja. Iya kok meong meong meong. Kalau itu berarti psikolognya anjing yang dibawa ke psikolog. Aneh anjing. Saya penasaran aja. Kalau Kan kan maksudnya ada apa enggak enggak, gitu? menurut gua hewan nggak ada ya. Tapi kalau misal bilang hewan kan didiagnosis dia stres dia apa kan dari dokter hewan. Jadi dokter hewan itu udah mencakup kejiwaan sama fisiknya. Nah, itu gua tahu. Hewan. Ih, siapa tahu pengen ada profesi baru gitu. Kayak itu kayaknya bakal ada deh. Iya burung misalnya, Gua bakal gua nggak mau ada makan nih. Tapi lu percaya nggak sama gue nggak tahu itu profesi apa nggak yang dia tuh kayak paranormal binatang gitu. Tahu gua. Nah, jadi kalau misalnya binatang udah mati, terus Tahu gua. Ya gua gitu tok. Gila. Ya nggak jadi kayak ada misalnya. gue Gua nggak tahu ini, gue nggak tahu gara-gara. Tahu gua juga jadi gini. Misalnya bukan psikolog, tapi cuma nih orang kayak penerjemah bahasa. Nah, tapi hewan-hewan itu hewan-hewan yang udah nggak Iya. ada gitu. Iya, ada yang udah nggak ada yang ada juga. Enggak, even hewan itu masih ada diterjemahin juga aneh anjing. Tapi sumpah itu ada. Ada dit. Apalagi Nah kalau itu meninggal. biasanya tuh kayak anjing gitu yang diterjemahin biasanya ya.
Yang gue tahu. Anjing mati? Enggak, masa anjing hidup nih misalnya. Dia misalnya kayak curhat itu ke dia. Gue juga ngerti. Gue pernah ngeliat juga kalau nggak salah di TikTok kayak hewannya dia tuh udah nggak ada. Terus kayak si penerjemah ini ngomong gitu kayak dia tuh ngomong gini gitu. Dan gue nggak tahu taunya dari mana. Nah, itu Penasaran sih. itu kan hal yang janggal. bukan janggal, maksudnya kan nggak ada. Janggal gila. Iya janggal karena nggak bisa divalidasi gitu. Iya. Nah itu gimana gitu? Mau nggak sih lu? Berarti itu yang bacain itu harus ke psikolog. Iya, gue iya Oh sih. gitu. Kok gitu lah, kok lu nggak bela sih? Gini. Anjing. Gitu ya. Jadi menurut gua ya, ini kan misal hewan itu udah mati. Cara dia untuk taunya itu gimana maksud gua? Berarti sama aja kayak Itu. sama aja kayak dukun dong. Nah, Ya kan? yang gap buat gua tuh itu. menebak-nebak dong, jadi kan kayak Iya. kayak dukun dong jatuhnya kayak Gue nggak pernah lihat lagi. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang lagi. Lu pernah kan? tahu gua tahu. Iya. Nggak kebayang lagi. Jadi kayak nah nih hewan kamu ngomong ini kayak gitu. Jadi kayak gitu nih. Jadi kayak gini, jadi nanti misal lu mesen nih Hah? jasanya dia, Hah? nah, nanti lu kayak di long text gitu sama si penerima Ada tuh yang pakai tuh Ada. jasanya tuh. Ada. Nih, Wah. ntar gua kasih nih. Tuh. Ada Nggak tuh. usah, nggak usah. Dia kasih nih. Nggak usah. Oh, sorry. Kayak gitu. Itu susah sih. Tapi itu yang susah sih, gua juga susah iya, buat maksud- mahaminnya aja udah Nah, susah. maksud gua itu tuh ada ilmunya apa enggak? Kan kalau psikolog kayak dia kan Ah. psikolog manusia. Kan ada ilmunya. Iya. Nah, kalau itu ada enggak? Gitu. Mungkin Sun ada kali ya. Karena Lu dia nggak serius tahu. ini ada ya? Kayak mungkin aja karena orang juga ngebaca mental tuh kayaknya di zaman-zaman dahulu tuh orang tabu banget buat baca mental manusia karena kan nggak bisa diterka gitu kan. Tapi sekarang udah mulai bisa. Menurut gua mungkin di 200-300 tahun ke depan Iya, ada Mak. kali. Ini kan yang masalah mental ini kan baru booming menurut gua Abad 21 ya? Covid ya, pas Covid ya. Dimana orang banyak self diagnose. Psikolog tapi udah ada dari lama sih. Iya, udah lama. Keilmuannya kan dimulai 1950-an udah mulai Berarti duluan Indonesia merdeka dibanding psikolog loh. kayaknya. Tapi kalau misal tokoh-tokoh pencetus psikolognya Siapa mungkin nih? udah Siapa ada nih? Siapa dari nih? lama. Tokoh-tokoh pencetus Banyak psikolog. sih. Nah, sebut Kayak- 10 lah sebutin. Banyak banget itu, Mas. Itu kayak lagi absen mau Tiga, diet, tiga, ya, tau mungkin nggak lu? tiga. Tiga. Erik Erikson ada tuh. Erik Erikson. Ivan Pavlov. Ivan Pavlov Terus dari Rusia tuh. B.F. Skinner. B.F. Gue lupa Skinner. sih. Ivan Pavlov sama B.F. Skinner itu behavior grade-nya. Jadi ada yang behavior tuh kayak melihat sesuatu tuh, melihat manusia tuh Dari kebiasaannya. dari kebiasaan, ya bisa bilang dari kebiasaannya, sama manusia tuh masih bisa dirubah lah dari sekarang. Kalau misalnya dia tuh ngeliat dari sekarang. Nah, lu kan psikolog nih. Hmm. Nah, lu tahu nih kalau ada teori menjelaskan bahwa dari teori behavior ini yang menjelaskan bahwa manusia itu bisa dirubah. Ya, behavior tuh bisa Nah, gue nanya, how? bisa banyak lewat intervensi. Biasa intervensi itu lekat banget sama yang namanya konteks apa tadi behavior kita. Jadi dari intervensi itu jadi Intervensi itu gimana maksudnya? Oh. Intervensi penekanan tuh menekannya kayak gimana? oh bukan menekan, intervensi itu bukan menekan. Intervensi itu kayak mendistract. Hmm. Jadi kayak misal perilakunya apa nih yang salah? Perilaku ya. Perilaku tuh harus pas. Harus detail juga kalau misal dia mau diintervensi atau mau diubah. Kayak misal kita terbiasa buat telat kayak gitu. Atau mungkin bangun kesiangan. Berarti perilaku yang diubah apa? Kayak misal bangun jam 5. Gimana caranya biar dia bisa bangun jam 5 terus? Entah mau ada yang namanya reinforcement, ada yang namanya punishment. Reinforcement itu kayak ngasih hadiah biasanya, reward gitu. Kalau punishment itu ngasih sesuatu yang tidak dia suka. Tapi kalau reinforcement itu ngasih sesuatu yang disuka. Gitu. Reinforcement juga kebagi dua tuh dua-duanya, punishment sama reinforcement. Jadi reinforcement positif ngasih sesuatu yang dia suka. Reinforcement negatif itu memberi sesuatu yang reinforcement negatif itu ngambil sesuatu yang dia Disuka. dia nggak suka. Oh, dia nggak suka. Berarti lu serius juga di psikolog ya? Lumayan. Kalau yang punishment itu kan ada yang positif negatif juga. Kalau yang Benar, kalau positif punishment itu apa biasanya? Contoh, misalnya. Contohnya. Positifnya tuh apa? oh yang Positif. punishment positif. Ya. Kalau yang positif Yang itu tadi ngasih ini hadiah. punishment atau reinforcement nih? Punishment. Punishment. Kalau yang positif itu dia kayak kita ngasih sesuatu yang tidak dia suka. Tuh. Itu punishment.
Ah. Misal Atau nggak suka keju? Misal Nggak suka keju. nggak suka keju. Iya. Misal, Kasih keju. misal dia perilakunya kita mau ubah supaya dia bisa bangun jam 5. Kalau misal dia bangun jam 6, kita masukin keju. Oh, Jadi dijelin. kayak gitu. Gitu. Nah, dan di Nah. situ mau nggak mau harus disuruh makan. Enggak, bukan itu jatuhnya ntar ada dendam ya gitu. Enggak. Kan udah ada konsekuensinya. Jadi udah Ya kalau lu yang ngitin gua, lu yang gua pukulin. ada Gua gitu dimasukin keju. Aduh. Kan lu mau bangun jam 5. Iya, mau jangan liba. Gua usah pakai keju. Pakai apaan? Diguyur ya gua bangun. Iya, kalau itu gimana? Kagak kan dikasih punishment pas dia udah sadar dia disuruh makan keju. Ya ini Oh. lu harus gentle buat makan keju. Oh. Kalau gua nggak mau gitu gimana? Harus mau. Aku paksa. Lah harus mau karena emang mau nggak mau dipaksa kalau sama itu. Oh gitu. Oh berarti ini juga ya, maksudnya jatuh psikolog tuh bisa jadi hipnoterapinya juga ya berarti? Bisa banget. Gila. Kayak ada pembiasaan. Kalau punishment yang dia suka, Punishment negatif. tadi kan negatif. Tadi negatif atau positif? Tadi punishment positif Oke. karena Oh, ngasih negatif? sesuatu yang dia nggak suka. Nah, kalau yang Balikannya? Yang balikannya Tadi punishment positif. Iya. Tadi punishment positif. Nah, Iya, yang kalau negatif. punishment Oh, negatif. punishment negatif berarti ngambil sesuatu yang dia suka. Oh, contohnya Misal, HP, misal HP. handphone, biasanya anak Tapi kecil diambil. kayak gitu ya. Tapi cocok sih kayaknya jadi psikolog sih. Berarti lu kalau sama Sarah jarang berantem dong. Berarti lu sering menasihatkan secara psikologi dong. Kayak sayang. iya, serius. Iya, berarti kayak sayang, kamu tidak boleh seperti ini. Kayak kalau misalnya sama Sarah bisa bilang jarang berantem atau softnya lebih gampang karena kita basicnya kan psikologi. Jadi kayak kita lebih nyadar lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama gue yang sebelumnya tuh susah. Siapa sebelumnya? Yang mantan gue ya kayak gitu sama saya susah tuh karena bukan psikologi. Jadi kayak kadang gue nyadarin malah gitu. Lu nyadarin dia, Dit? Tapi nggak bisa. Susah. Sadarnya baru sekarang. Oh, pas lu sekarang dia langsung kayak, Dit, aku nyesel sama kamu gitu. Bisa bilang. Wow. Itu mahal banget ya. Enggak, kemarin gue baru ketemu. Hah? Bertiga. Ini gue ada foto. Hah? Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Nggak masuk, ya kita aja lihat. Lu Foto bareng. kalian jangan lihat. Jam 2.14. Kemarin. Kemarin. Siapa yang beneran. ngajak, Dit? Gua karena gua ada urusan gitu. Ini, kok bisa sih? Ya kenapa nggak bisa? Gua baik-baik aja sama masalah. Lah itu yang waktu lu cerita itu kan, yang puasa. Bohong. Eh, Enggak, maksud gua. tadi kan di situ gua masih Iya. baikan. Sorry. Gitu. Tarik, bohong. Iya, oh itu Gitu. keren juga. Itu kan 2023. Nah, selesainya baru di akhir 2023. Tapi dengan lu kuliah psikologi ini membantu nggak sih Dit? Buat kehidupan lu? Oh, itu. Membantu banget. Itu ngebantu banget sih. Itu kayak apa ya? Yang kayak sesuai aja gitu sama gue kayak sebenarnya gue pengennya di Ilkom kan, ilmu komunikasi. Tapi pada saat gue ke psikologi menurut gue ini kayak Sama Kayak aja banget kan. gitu. kayak ini loh, kayak orang yang Psikolog Ismi. ya bisa dibilang, cuma maksud gue kayak Anjing. nggak psikolog itu gue, tapi gue suka buat ada di situ. Gue nggak terbebani gitu. Nah kalau lo yang tadi ngomong kayak gitu, kayak Batak kan misalnya ngomong tuh psikolog is me, terus bilang kayak bisa juga, terus berarti lu NPD dong? Nggak NPD itu juga perlu diagnose karena narcissistic personality disorder. Bohong. Lu bisa ngomong orang NP tapi lu nggak boleh ngomong orang NPD gitu. Ya. Itu apa sih? NPD itu narcissistic personality disorder. Misalnya lu ngeliat orang narsis banget, anjing orang narsis banget ya gitu, dia kayak nggak tahu malu lah pokoknya, padahal itu salah. Kayak orang yang nge-vlog rebel gitu contohnya misalkan. Nah itu bisa lah. Itu bisa. Enggak, narsis itu bukan Nggak cuma itu kan? Masa nggak itu kan? Bukan tertentu orang yang narsis, Tapi tapi biasanya gejalanya itu ada kayak dia tuh merasa center of Center of world. world. Terus dia merasa orang itu yang butuh dia. Bom. Dia merasa kalau misal nggak bisa nih ada orang lebih dari dia gitu, itu dia akan merasa orang-orang tuh saingan dia kayak gitu. Kalau orang nggak merasa kayak gitu ke dia, itu salah satu gejala-gejala. Banyak lah orang NP kayak dia sulit untuk bilang dia salah, dia anti lah. Sulit bilang dia salah ya. Itu salah satu gejala ya. gue paham marahnya. Apa kayak dunia tuh nggak bisa
berputar nih kalau nggak ada gua kayak gitu. Enggak, tapi kalau yang tadi yang nggak mau ngaku salah gitu. Itu NPD berarti. Enggak juga anjing, nggak bisa ngambil dari satu langsung Iya. Enggak, gua takutin ntar kalau ada case nih, misalkan lagi apa terus nggak mau salah nih, dasar NPD gua gituin. jangan anjing. Kan maksud gua kalau misal orang panas kan belum tentu dia kayak langsung oh lu DBD, kan bisa juga dia tifus gitu kan demam gejala banyak gitu. Itu top. Kayak gitu. Jadi banyak gejala-gejala yang perlu Iya. dicontreng-contreng kayak gitu baru dibilang NPD gitu. Keras kepala tuh bisa masuk NPD juga. Oh iya. Iya kepala mungkin ada NPD keras kepala ya. Tapi Keras kepalaku sama. Nadine dong berarti NPD. Loh, kok gitu? Enggak, Nadine Kalau mah. mendiagnosa orang, Ya kan soalnya lagunya dia keras kepalaku. Total orang yang sudah konsultasi sama lu berapa dia? Itu nggak? Nggak ada. Konsul Ya, temen enggak, ya. bukan konsultasi lah. Yang pro, ngobrol. yang pro. Oh kalau profesional Oh, gua belum ya? boleh, gua belum Oh, belum boleh ya? Nah, Gua harus kalau- ngambil profesi gua S1 terus gua ambil profesi baru. Sekolah. Berarti pas Iya. magang yang di RSKO, Asisten sekolah. Jadi gua nyiapin alat. Oh itu gimana nih? tes. Seru tuh. Gua Para jangki itu. nyiapin alat. Ada nggak lu? tes, gitu. Cerita lucu di situ. Pas lu jadi asisten. Oh, karena gua nggak dirawat inap. Enggak, itu kan yang sama jangki itu. Jangki. Itu Oh, pakai narkoba, pecandu. pakai narkoba. Oke. Itu Maksudnya- lu mengkonsultasikan dia kan mereka? Apa Oh, enggak? gua nggak ikut. Oh, nggak ikut. Karena nggak boleh. Privacy. lu nyiapin aja. Gua nyiapin. Tapi gua kalau misalnya kayak ada intervensi gitu, intervensi itu kayak misalnya kita buat satu kelompok terus habis itu ada yang biasa ada yang namanya seminggu sekali tuh orang psikolognya tuh namanya dia sebenarnya bagiannya psikososial. Dia masuk ke rawat inap karena gue bukan di rawat inap ya BTW. Jadi gue terbuka untuk umum. Oh. Psikolog gue tuh terbuka untuk umum. Terus abis itu kita ngadain kayak banyak games kayak gitu buat ngelatih konsentrasi orang yang kena inian apa ya gua apa lagi namanya, pokoknya dia tuh kena gangguan kecanduan narkoba, dia juga punya gangguan kejiwaan. Gue lupa tapi namanya dual apa ya. Oh berarti itu berarti efek dari gangguan dari kecanduan narkoba ini itu gitu. Salah satunya dia nggak mempengaruhi kejiwaan kata gue kira ini bakal banyak ya pesertanya, ini kayak cuma 3 orang dan gue kayak di sini gue nggak ngomongin nama ya, jadi Iya, etika gue masih gue pengen, jadi kayak di situ gue ngerasa kayak kok bapak-bapak yang ini mbak-mbak yang ini mas-mas nurut aja diajak main games kayak anak kecil kayak gini dan kayak seru banget. Gue kayak kenapa pas gue inget kayak dia ternyata punya gangguan. Dan gue pada saat gue masuk tuh gue sama temen gue berdua itu gue kayak temen gue takut kalau gue udah yang kayak udahlah bisa aja gitu. Karena pada saat gue pengen takut gue inget mereka nih orang yang punya gangguan kecanduan narkoba, bukan orang gila. Karena mostly itu orang yang magang di teman-teman gue yang magang tuh di yang tempat-tempat kayak gitu di dinas sosial gitu. Nah kalau tempat-tempat gue pas gue inget dia bukan orang gila tapi ini orang yang kecanduan. Sebenarnya emang serem-serem. Sebenarnya kalau yang orang yang masuk situ kan jatuhnya udah jadi pasien ya. Pasien. Iya, bukan seorang korban lagi sebenarnya kan, pasien. Ya emang. Tapi ini terakhir ya, pertanyaan terakhir dari gua. Tapi kalau orang yang kayak lu bilang tadi yang mempunyai gangguan jiwa gitu, sebenarnya ya bisa sembuh kan? Sebenarnya. Ini bukan mental tapi memang orang ini udah Kejiwaan ya. kejiwaannya udah Itu kena gangguan nih. mental itu. Oh itu masuknya gangguan Itu mental. gangguan. Itu bisa sembuh kan? Bisa. Itu Ini bisa. misal udah kayak halu lah. Udah kayak misalnya udah halu banget gitu, itu bisa sembuh. Bisa banget. Bisa banget. Bahkan jangan kan halu dia yang suka mukulin orang, itu bisa sembuh. Dinas sosial tuh Yang ada di ini kan yang di Bina Marga kan? di Cipayung Di ada Cipayung kan, benar. iya. Itu tingkat 2 po. Ketika 2. Iya, 2. Jadi tuh ada tingkat 1. 1 tuh yang kayak misal masih parah banget. Oh, itu yang parah banget, tingkat 1. 2 tuh yang masih parah, kadang masih kambuh tapi nanti normal lagi dan masih yang kayak gitu. Tingkat 3 tuh Sarah, cewek gua tuh di tingkat 3. Adanya di Dan Mogot. Oh. Daerah Grogol sana lah. Jadi kalau misal lu pada inget, kalau misal dulu ada gak sih jokes yang kayak lu gua bawa ke Grogol, lu ke Grogol. Itu kan Grogol tuh itu. ternyata di sana tuh banyak, ada Dinsos, ada RSJ kayak gitu. Gue pernah dapet cerita di RSJ, salah satu RSJ mahal di Jakarta, daerah Grogol. Serem banget kasusnya. Gue baru dapetnya baru-baru ini dari atasan gue di kantor, karena dia dulu psikologi juga. Tapi ini boleh boleh karena boleh. dia tuh orang cantik,
dia orang kayak lu tau gak sih sekretaris kantor gitu yang kayak cantik gitu lah, cantik kayak bersih gitu loh, rapi gitu kan. Dan itu rumah sakit jiwa mahal, kayak gitu. Swasta berarti? Swasta kayaknya. Habis itu dia ngira, dia pada saat jalan dia ngira itu orang normal. Dia ngiranya itu mahasiswa yang sama lagi terjun ke situ karena dia lagi main laptop. Terus kayak pesannya, oh bukan, itu ternyata pasien. Oh kenapa orang normal pakai baju normal cantik banget. So ternyata dia punya gangguan nih. Oh, oke normal. Dia kesini ditarik langsung sama neneknya, langsung jeblosin sini. Kenapa? Ternyata katanya dia itu ternyata dia kata itu emang udah biasa ngelakuin sesuatu hari-hari biasa, tapi kalau malam dia suka keluar. Kayak ada jam-jam tertentu dia keluar, habis itu balik udah malam banget yang kayak gitu. Neneknya ada di satu momen itu kan berulang. Satu momen neneknya penasaran diikutin. Terus diikutin sampai di satu pemberhentian bis angkutan kota entah jembatan entah gimana gua nggak tahu di situ. Kayaknya kalau nggak salah katanya jembatan di situ orang tuh pada ngetem angkot. Katanya dia malam datang ke situ terus bilang setiap malam dan ternyata yang lebih mirisnya mostly supir taksi itu yang pada begini segala itu udah pernah sama dia. Kesian. Jadi gua kayak shock banget. Enggak, kalau itu apa? parah sih tuh. Parah sih. Parah. Nggak, maksudnya dasarnya tuh apa dia bisa kayak gitu? Nggak tahu. Gua nggak karena dia juga nggak atasan gua juga nggak. Nanti kalau neneknya nggak ngikutin itu bakal terus. Anjir. Dia orang kantoran. Tapi gitu. normal. Tapi kalau lo ngeliat normal. Normal banget. Gila. Kayak mbak kantoran aja. Nah kalau gitu tuh masuknya apa tuh? Nyakit apa tuh gitu? Mungkin gua nggak bisa bilang apa. Iya, maksudnya ada kemungkinan kayak dia mungkin punya kepribadiannya beda atau kepribadian ganda gitu. Dia bisa atau dia punya gangguan seksual, dia punya apa? Bisa Itu juga punya sih. banget gangguan orientasi seksual yang beda kayak gitu. Fetish dia tuh dia ngerasa Dicintai, dia ngerasa punya ngerasa attach gitu. iya. Kalau Ketika melakukan itu. gitu. Mirip Sama sih. orang. Enggak, tapi itu mungkin. tapi jujur ya, ini terakhir. Ini kayak sebenarnya orang sembuh dari gangguan jiwa atau gangguan mental nih. Bisa nggak sometimes itu kambuh lagi gitu? Bisa. Kalau misalnya ada pemicu. Walaupun udah didiagnosis sembuh nih, Udah dia diagnosis sembuh tuh ya bisa. tetap masih ada kemungkinan Diagnosis lagi. sembuh sih susah ya. Masih ada chance. Iya, tapi setahu gue ya nggak pernah ada psikolog yang bilang diagnosa itu sembuh. Iya. Sembuh Menurut total gua, gitu, sembuh itu total betul. gitu. Iya, menurut gua Karena better lah. gejalanya udah nggak terlihat. Gitu. Tapi kalau dia menyembunyikan gejalanya misalnya kayak Joker gitu. Nah, itu gimana? Itu malah lebih seri, lebih gampang, lebih lebih serem. Banyak juga Karena gitu. biasanya kalau misal orang yang nyembunyiin itu semua takutnya psycho. Bom. Psikopat tuh kayak dia ngerasa Bener ya? dia ngerasa baik-baik aja. Ini bisa aja. Oke, terakhir. Dia nggak punya empati. Kalau psikopat tuh nggak punya empati. Terakhir. BTW. Advice lu buat kita nih, kan kita orang awam, buat penonton yang nonton kayak soal kesehatan mental tuh apa advice lu? Gue paling Kamera. 3 katanya kesehatan mental nyata. Wush. Jadi itu beneran ada nih menurut gue. Iya, bukan sekedar inilah jokes, ya kan? Bukan sekedar jokes, bukan juga hal yang itu nggak ada, itu juga ya diremehin. Iya. Itu nggak apa. Tapi jangan juga hiperbola sama diri. Nggak boleh juga ya. Iyalah, kalau gini aja deh pokoknya, kalau lu tahu lu sakit, Berobat gitu. berobat udah gitu aja ya. Gampang ya konsul sekarang ya. Gampang. Online gampang. juga bisa. Online. Raditya everybody. Guys, jangan lupa Udah mampir sejam ya. mampir ke kantor psikolognya Radit 4 tahun lagi ya, 4 tahun 3 tahun lagi. Amin. Nanti kalau dia udah buat kantor, kita akan mampir ke kantornya dia. Ke klinik ya. Ke klinik ya, ke klinik aja. Oke. See you teman-teman di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Komen juga. Oke. Bye.